Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bid dharaini amin. Amin. Walisyaqi salasu alamatin. Bagi orang yang celaka di sini bisa juga diartikan orang yang kagak bisa dapetin hidup bahagia dunianya apalagi akhiratnya. Makanya kalimatnya itu syaqi. Syaqi itu celaka. Bagi orang-orang yang celaka ini maka salasu alamatin, ada 3 tanda-tandanya. Yakni orang yang tidak akan bisa mendapatkan bahagia ini ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama, kutu haramin, makan dari hasil jerih payah yang haram. Makan boleh korupsi, makan boleh ngebohong, makan boleh nipu. Semua yang kita dapatin dari barang yang haram, dari jerih payah yang haram, kemudian kita belikan sesuatu yang dapat dimakan, kita makan, maka itu menjadi makanan yang haram. Ketika makanan yang haram sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka kata Rasulullah, di dalam badan kita kalau sudah ada dan sudah banyak yang haram, itu akan susah dan akan berat kalau badan kita gunakan untuk ibadah. Makanya dikatakan syaqi, celaka. Orang yang celaka itu 3 tanda-tandanya. Yang pertama yaitu orang yang suka makan dari hasil jerih payah yang haram. Jadi jangan sekali-kali kita ngasih makan anak istri dari duit setan. Tahu setan punya duit? Jangan. Ya, ngambil duit siapapun gak boleh, termasuk duit setan. Tapi kalau kita ngambil duit yang halal, boleh. Mending kita makan yang enak asal halal daripada makan makanan yang kagak enak tapi haram. Jangan. Udah makan makanan basi haram lagi. Mending makan makanan yang anget, yang masih baru juga halal. Awas. Kalau orang badannya udah masuk ke barang-barang yang haram nih, makanya ada anak muda hati-hati nih, santri semua nih. Bukan hanya coba-coba tapi jauhin narkoba. Kalau sudah narkoba udah masuk, rusak dengan saraf kita nih. Susah. Kalau udah narkoba yang masuk, minum-minuman keras, khamr yang masuk, susah. Susah itu. Dan itu bakalan menjadi hidupnya celaka. Makanya kalau orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, terutama dalam mencari rezeki, kalau segera tidak bertaubat, maka hidupnya, kata Rasulullah ini, walisyaqi, hidupnya akan menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Tuh, makanan jangan dari hasil jerih payah yang haram. Jangan, hati-hati. Apalagi kita menafkahi anak istri dari barang yang haram, dari jerih payah yang haram. Nauzubillah min dzalik. Tidak menutup kemungkinan nanti anak istri kita akan menjadi anak istri yang membangkang, yang melawan sama kita. Kenapa? Karena kita hidupkan, kita kalau orang bukan kita umpanin dari barang yang haram. Yang kedua, wajibinabul alimi. Nauzubillah min dzalik. Jauh dari orang yang alim. Jangan. Jauh dari orang yang alim itu maksudnya jauh dari ulama. Jangan sekali-kali kita jauhin ulama, jangan. Apalagi gedekin ulama. Makanya kesian jadi ulama itu kesian. Ya. Kalau masih hidupnya aja orang udah gedek sama ulama, tapi kalau tuh orang udah mati pasti yang ngurusin jaga-jaga siapa?
ulama, yang ngurusin jenazahnya ustaz. Sampai-sampai yang nyolatin ustaz. Padahal ustaznya itu yang nyolatin mayat dia, itu mayat semasa hidupnya benci sama ustaz. Sampai di dalam kubur tuh mayat jadi mayat yang kesel. Keselnya, kenapa ya Allah? Semasa hidup saya gedek sama ustaz, sampai mati saya masih disolatin sama ustaz. Makanya jangan sekali-kali kita jauhin orang alim ulama. Bukan saya ngaku ulama, bukan, pokoknya siapalah yang menurut Bapak ulama jangan kita jauhin, Pak. Deketin. Lagi kalau ulama itu yang lupa, apalagi kalau kita deketin ulama yang duitnya banyak, kita minjem aja deh, kita minjem duitnya, insya Allah dikasih. Jadi kalau ulama itu minta nagih duitnya, kita jawabannya gampang, sabar ya Ustaz. Itu udah enak kan? Paling enak, paling gampang. Kalau kita deket sama ulama-ulama itu paling enak. Tidak ada apa-apa, Ustaz kita doain, Ustaz ini. Dan Ustaz itu nggak minta bayaran. Kagak. Kita nih kadang nggak sadar, barangkali Bang, kita bisa, hidup kita ini bisa meningkat, ada peningkatan. Itu udah pasti. Sedikit atau banyaknya ada doa dari guru-guru kita, ada doa dari para ulama-ulama kita. Apalagi kita setiap kali sholat, itu kan selalu kita baca, ya Allah ya Latif ya Yassir kulli asir, yaitu yang menggampangkan segala yang gampang, kulli asir yang memudahkan segala yang sulit, yassir lana kulli asir, gampangin ya Allah segala-segala yang sulit itu gampangin. Ya anna kulla asir yasirun alika, karena sesungguhnya yang sulit itu akan menjadi gampang ya Allah dengan izinmu. Nah, apalagi khususnya apa? Faqdi hawaijatana, maka tunaikanlah, ya, penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Siapa? Bima hati Islam Sobatul ini, hajat-hajat jamaahnya yang dekat pesantren itu, yang dekat aja Pak, dapat doanya. Jangankan yang ikut ngaji, dia mereka yang kagak ikut ngaji, cuma numpang dekat doang masih dapat doanya. Bagaimana yang ngaji Ustaz? Bukan dapat lagi, sama ibaratnya becek Pak. Ini air nih, kalau kita nginjek basah nggak? Kalau kita gini nih, orang kecipratan kena nggak? Nah, mereka-mereka yang nggak ngaji di sekitar si tempat ini aja masih dapat rahmatnya dari Allah. Apalagi yang ngaji itu. Makanya kata Nabi, jangan jauhin ulama, jangan, celaka hidup kita. Kenapa? Begini, derajat kita dengan ulama itu nggak sama. Derajat kita dengan ulama itu beda. Kalau derajatnya kita, kata Ibnu Abbas ini dalam tafsirnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu kata Ibnu Abbas, walil alimi darajatun fawqal mu'minina. Orang alim, ulama itu derajatnya lebih besar daripada orang mukmin. Tuh, orang yang beriman, kan Allah Ta'ala nyebutin nih, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat derajatnya orang yang beriman. Wallazina utul ilma, dan juga orang-orang yang punya ilmu. Siapa? Mereka itu adalah ulama. Tapi ulama derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang beriman. Kata Ibnu Abbas, derajatnya bagaimana? Bisa mi'atin darajah. Perbandingannya orang mukmin 1 derajat, ulama yaitu 700 derajat. Jauh nggak itu? Jauh itu. Orang beriman, orang mukmin 1 derajat, ulama 700 derajat. Kemudian apa? Ma baina darajataini masyiratun bi 500 amin. 1 derajat menuju ke derajat yang lainnya, maka itu jaraknya, kata Ibnu Abbas, jaraknya sama dengan menempuh
Jadi bandingannya 1:700 derajat. Itu bandingannya. Nah, setiap derajat ke derajat berikutnya menempuh perjalanan selama 500 tahun. Jauh itu. Kenapa? Karena ulama-ulama ini banyak doain buat kita. Kita nggak terasa. Kita nggak terasa kalau kita ini didoain oleh ulama. Dan ulama juga nggak ngaku-ngaku. Ya, barangkali umpamanya ada jamaah ya tahadus bin nikmat, membicarakan nikmat-nikmat, bukan sombong. Artinya orang kalau dapat nikmat itu diomongin gak apa-apa, tapi tujuannya bukan sombong. Itu, ini kan kebanyakan kagak. Kalau ada musibah baru ngomong, dapat nikmat, diam-diam aja. Ya umpamanya gini, Ustaz, alhamdulillah saya Ustaz, gaji saya dinaikin jadi 5 juta. Pertama kan 3 juta, sekarang ditambah 5 juta jadi 8 juta. Nah, ini jarang banget orang ngomong gini, jarang. Tapi gak apa-apa ngomong gini. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Nah ini Ustaznya juga jangan ngomong gini. Itu berkat doa saya itu. Doa saya itu, jangan. Emang tuh Ustaz mau jadi maklar doa? Jangan. Ya, orang kalau maklar doa begitu Pak. Dia itu kalau saya nggak doain, hancur hidupnya. Ini siapa ini yang ngomong? Kalau saya nggak doain, hancur. Emang yang ngabulin doa tuh orang? Bukan. Yang ngabulin doa itu hanya Allah. Yang lain tidak bisa. Hanya Allah. Maka hidup ini Bang, jangan dibuat bingung. Orang kalau bingung nggak bakalan hidupnya itu semangat. Coba lihat orang bingung, ada nggak yang semangat dulu? Orang naik motor bingung, nggak jelas, nabrak. Orang lagi makan bingung, banyak pikiran, keselak, mati. Orang lagi tidur bingung, pulasnya nggak pulas, peringsangan dulu. Kenapa? Yang memberikan nikmat kepada kita siapa? Allah, ya kan? Kalau nikmat Allah itu kita jalani dengan kebingungan, berarti kita nggak terima kasih sama Allah. Ayatnya mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Ini anugerah Allah ini. Kita bisa bangun pagi, hadir di musala, di pesantren, kita ikutin kajian kuliah subuh. Ini anugerah Allah dan juga rahmat Allah. Maka apa? Fadzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian dengan nikmat-nikmat Allah semuanya. Jadi kita yang hadir di kajian kuliah subuh ini jangan bingung. Ngaji jangan bingung. Mau paham, mau kagak paham itu urusan Allah. Yang penting kita ngaji. Kenapa? Ini pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Sampai umur kita 70 tahun. Sampai belum tentu. Jadi jangan jauh dari ulama. Orang yang jauh dari ulama, maka hidupnya akan menjadi celaka. Cuma kalau hidup kita celaka. Kemudian wassalatuhu liwahdihi, dan sholatnya karena kesendiriannya. Jadi sholatnya kita harus kita jaga. Jangan kita sholat. Sekarang kan banyak orang begitu Bang. Sholat kalau lagi berjamaah, bener Bang, bener banget sholatnya. Allah. Kalau lagi rame-rame, pakaiannya juga cakep banget. Giliran sholat sendiri tuh, pakai kaos oblongnya.
Udah gitu takbirnya, rukunya, sujudnya, yang tidalnya, duduk di antara dua sujudnya, selalu lagunya. Jangan. Orang yang begini sholat, ya tetap kita jangan sholat juga. Awas hati-hati yang berani dengan sengaja menjalin sholat. Alhamdulillah menjalin. Nah itu ciri-ciri orang yang hidupnya celaka. Yang pertama, awak kutu haramin, makan dari jerih payah yang haram. Itu bukan hanya makanannya haram doang, tapi dari hasil perbuatan yang haram. Itu alamat celaka. Yang kedua, jauh dari para ulama. Jangan Pak, jangan. Ini yang kedua nih bahaya, lebih bahaya lagi. Ya. Yang ketiga, sholat karena kesendiriannya. Walil mujrimi salasu alamatin. Bagi orang yang berdosa ada 3 cirinya, ada 3 tandanya. Yang pertama, hubbul fasadi, demen sama berbuat kerusakan, demen sama perbuatan yang rusuh. Kerusakan itu banyak, ya. Santri ini kerusakan legal, itu rusak, ya. Mereka yang membuat atau yang memproduksi film-film porno itu juga sama, rusak juga. Jadi kerusakan ini umum, global, baik kerusakan material maupun kerusakan imaterial. Kerusakan moral itu juga sama, berbuat kerusakan. Mana yang dikatakan kerusakan moral? Orang-orang yang suka bikin gaduh, bikin berita-berita hoax, bikin selalu senang, bikin suasana ramai supaya kerusuhan. Apalagi sekarang hati-hati, ya. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini supaya apa? Supaya umat Islam dengan satu sama lainnya dibenturkan sehingga terjadi perbenturan, pergejolakan, dan terjadilah pertikaian. Nauzubillah. Dan makanya kita jadi umat Islam harus jadi umat Islam yang cerdas. Jangan jadi umat Islam yang bodoh, umat Islam yang gampang mudah diadu domba. Mereka yang suka mengadu domba itu adalah mereka, ya, orang-orang yang demen berbuat kerusakan. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Ya, apalagi sampai ada orang, ya, yang dengan lantangnya, dengan jelasnya berani bicara, nggak apa-apa, saya mendingan masuk aja ke neraka. Awas hati-hati. Nah, lisan kita kudu jaga. Ya, binatang aja kagak ada yang mau. Binatang kagak ada yang mau, itu yang kagak bisa bicara dengan bahasa kita yang beda bahasanya. Tanya sama binatang, kagak percaya tanya sama burung-burung yang ada. Burung, coba tanya, ya. Makanya manusia seperti itu. Jangan sekali-kali kita, ya, berbicara seperti itu. Itu buat kita doang, ya. Kita nggak nyindir, kita nggak ngikut, tapi buat kita doang. Jangan sekali-kali kita cinta sama kerusakan. Orang kalau cinta dengan kerusakan, lil mujrim, perbuatan itu udah termasuk perbuatan dosa. Jaga lisan kita. Jangan sekali-kali kita ngomong, ya, nanti aja kalau saya udah kaya, saya baru pengen punya anak. Jangan. Dia belum kaya, tinggal punya anak. Awas di lisan kita. Dan udah saya di neraka aja. Ya, banyak temennya, enak. Nauzubillah. Jangan. Ya. Juga sama. Kita nih tahu aib orang ini, kita tahu, jangan kita bongkar. Mana orang yang saling membongkar aibnya itu sama aja dengan orang yang cinta, demen sama kerusakan. Akhirnya apa? Orang yang tahu jadi tak tahu. Akhirnya moralnya jadi pada rusak. Kita jangan sekali-kali mengatakan
oh ini ulama ini ulama jelek, oh ini ulama bagus. Jangan. Itu yang pantas menilai Allah. Yang pantas menilai ini ulama ulama jahat, ulama jelek, ulama benar apa enggak, itu Allah. Serahkan kepada Allah. Kita ini manusia, kita cuma bisa menilai. Ilmu itu akan keluar dengan sifatnya, dengan adabnya, dengan tingkah lakunya. Maka kata Imam Az-Zamakhsyari itu yang namanya akhlak sifatun rasikhah, sifat asli yang mendalam itu akhlak. Jadi nggak bisa dibikin-bikin. Orang kalau pura-pura rajin, capek nggak? Orang pura-pura kaya, capek nggak? Capek. Orang kalau pura-pura kaya, hidupnya hancur, utangnya banyak. Pengen disebut orang kaya, mobil ganti-gantian dulu, motor ganti-gantian dulu, ya nggak taunya mobil kredit, motor, TV, ya dia beli apa tuh lemari, kredit, semuanya supaya pengen dikenal uang, supaya pengen dikenal orang tajir, orang kaya. Padahal hidupnya cuma pura-pura kaya, capek. Mending yang enak Pak, ya. Ini pura-pura miskin. Oh, enak kalau pura-pura miskin. Ya, dia di rumahnya banyak mobil, tapi ya kalau suasananya enak dengan sepeda. Padahal di rumahnya tuh mobil Ferrari. Ini mah kagak. Ada pamernya minta ampun. Jangan. Hidup mendingan apa adanya. Kata Imam Jabasari itu yang namanya akhlak nggak bisa dibikin-bikin. Karena akhlak itu udah watak dia, tabiat dia. Orang kalau pura-pura alim capek, pegel. Pura-pura alim gitu capek, nggak bertahan lama. Sama kalau kayak orang ngaji, pura-pura rajin, sama pegel dia. Suatu saat dia akan keluar. Orang kalau hidup nggak perlu dengan kepura-puraan. Ngaji, pura-pura rajin, pura-pura deh. Lama-lama dia, ini kayak gimana ini ngaji? Nah, pura-pura akhirnya dengan sendirinya dia akan minggir. Itu kalau orang hidup dengan kepura-puraan, akan keluar nanti jati dirinya dia yang sebenarnya siapa. Ya. Kemudian wa darrul ibadi, nah ini, dan membahayakan orang lain. Jangan suka membahayain orang lain. Tuh semacam-macam fitnah, berita hoax. Apalagi Nabi udah jelaskan, kafa bi hasbi mri'in ayyukira akhawul muslim. Berdosa orang yang menghina saudaranya yang muslim. Itu ada berdosa. Apalagi sampai membuka aib. Semua kita pasti ada aibnya. Gak ada yang gak ada aibnya kecuali beliau baginda Rasulullah, karena maksum. Kita ini ada aibnya Pak. Maka kata Rasulullah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Di hadis yang lain satarallahu yaumal akhirah. Boleh ya, di hadis yang lain kiamat, di hadis yang lain akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, yang menutupin aib saudaranya, maka Allah akan tutupin lagi aibnya di hari akhirat, di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini main buka-bukaan. Si anu dong, si anu dong. Apalagi ini hati-hati. Ini udah ada media sosial, hati-hati. Kalau udah ada media sosial itu kan jaringannya jauh lebih luas, seluruh dunia. Hati-hati, jangan sekali-kali kita menyebarkan berita hoax, foto-foto yang gak pantas. Umpamanya mana yang jadi fitnah, masa ada
gambar foto Bang Ucok digendong sama tukang jamu. Kan gak mungkin ya, akan Bang Ucok digendong sama tukang jamu. Jadi tukang jamu juga gak ada yang kuat gendong Bang Ucok umpamanya ya. Atau umpamanya kita bikin gambar muka Tamrin ya, dimirip-miripin dengan kuda. Bagaimana mirip dengan kuda? Orang ganteng begitu bang. Cewek aja kalau melihat Tamrin ini kesandung jatuh dia. Kalau kesandung, kalau nggak kesandung nggak selamat. Makanya tuh jangan sekali-kali kita. Jangan hidup itu jangan ngebahayain orang lain. Pernah Pak ya, itu Rasulullah sampai sumpah 3 kali. Sumpah 3 kali. Wallahi la yu'minu man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Demi Allah kata Rasulullah, tidaklah dikatakan umatku beriman bila mana tetangganya tidak pernah merasa nyaman kalau bertetanggaan sama dia. Gitu. Kalau ada orang yang bertetangga dengan orang lain dan tetangganya ini tidak pernah merasa nyaman, itu selalu apa kalau nggak nyaman itu namanya apa? Selalu gelisah, selalu bikin resah, ya, selalu bikin gaduh. Maka Rasulullah sampai sumpah 3 kali, umat yang begitu bukan orang yang beriman. Auzubillahi dan makanya kita bagaimana ya, supaya hidup kita ini jangan celakain diri sendiri, juga jangan celakain orang lain. Jangan celakain orang lain, itu bahaya. Kemudian yang berapa nih? Pukul fasadi wa dharrul ibadi. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berdosa, wajtinabur rasyadi, menjauhkan petunjuk Allah, menjauhkan nasihat ulama, menjauhkan nasihat ustaz-ustaz, petunjuk-petunjuk. Nah ini kita mencari petunjuk Allah, kita jauhin. Kalau di kampung kita ada pengajian, ikutin ngaji, itu ngaji kita. Itu percuma Pak. Ini kita lihat ya. Kalau udah saya dong umpamanya lah. Saya ini ngaji jauh-jauh. Nah, saya ngaji di Sulawesi, saya ngaji. Umpamanya gitu. Sebulan sekali saya ngaji di Sulawesi. Tapi di kampung saya nggak ngaji. Itu percuma. Kenapa percuma? Percumanya kenapa? Karena yang terdekat saudara kita adalah tetangga yang satu kampung. Itu yang terdekat. Silakan Bapak mau ngaji di mana saja, silakan. Mau ngaji di Banten setiap hari Sabtu atau Minggu, silakan. Mau ngaji di Papua ya sebulan sekali, silakan. Atau mau ngaji di Amerika ya 6 bulan sekali, silakan. Tapi jangan tinggalin Pak. Majlis-majlis yang ada di kampung kita ini jangan kita tinggalin. Bahaya. Nah sekarang gini Pak, ini contoh nih. Ada ustadz terkenal umpamanya, ustadz terkenal di kampung luar dipakai di mana-mana. Tapi di kampung sendiri dia kagak mau ngajarin. Di kampung sendiri dia kagak mau ngajarin. Ya orang udah tenar. Ya, bayarannya udah mahal. Diminta di kampung sendiri, dia nggak mau. Dia nggak mau ngajar di kampung sendiri. Kira-kira kalau ada apa-apa dengan ustaz, orang kampung itu peduli apa tidak? Kenapa tidak peduli? Nah, itu baru ustaznya. Auzubillahi. Jangan Pak, jangan kita jauhin dari petunjuk nasihat para ulama. Ya Ali wahai Ali, wali zalimi salasu alamatin,
Bagi orang-orang yang zalim ada 3 tanda-tandanya. La yubali min ayyi syai'in yakulu. La yubali, tidak peduli. Min ayyi syai'in, dari apa? Dari apa saja. Yakulu, yang ia makan. Dia nggak peduli. Dari cara, dari jalan, yang halal apa yang haram, yang dia makan nggak peduli. Pokoknya yang penting dia hidupnya enak, bisa makan. Orang yang begini dikatakan zalim. Ciri-ciri orang-orang zalim itu, yang pertama, dia tidak peduli dengan apa yang dia makan dan dengan cara apa dia makan. Dia nggak peduli tuh, ya. Makanya orang-orang yang seperti ini dikatakan orang-orang yang zalim, karena udah tidak lagi memikirkan yang halal, apalagi yang haram. Yang kedua, apa? Wayak haru madinahu wayak tusyubi iza makanahu. Wayak haru, dan memaksa madinahu, akan tempatnya, maksa tempatnya. Apa maksa tempatnya? Tempat orang dipaksa Pak ditempatin. Awas, hati-hati. Yang jadi, pokoknya yang jadi pegawai lah, pegawai apa kek, tempat orang jangan dipaksa untuk ditempatin. Awas, jangan, ya, jangan paham orang main gusur-gusur aja, diganti untung kagak. Ya sekarang orang udah kagak mau ganti rugi, kagak mau. Kalau ganti rugi cuma ganti rugi, kalau ganti untung banyak, ya jangan. Kenapa? Jangan kita maksain, jangan. Kemudian yang ketiga, wayang tusubi tidak makanahu, dan ketika sudah menempati tempat itu, wayang tusub, berbuat sewenang-wenang. Orang pengen jadi apa, ya? Orang pengen jadi apa nih? Pengen jadi satu jabatan, dia lengserin. Begitu dia orang udah lihat dia lengserin, kemudian dia udah dapat jabatan itu, berbuat sewenang-wenang. Nah ini dikatakan termasuk orang-orang yang zalim. Nauzubillah min dari ampun, jangan sekali. Ya, banyak tak kira-kira yang begini? Banyak. Ya, udah. Sama deh ibaratnya anak muda. Cewek orang gugur terus. Ya, dipitnah, dipaksa, dijelek-jelek itu. Ya, lawannya. Begitu udah dapet ceweknya, dia main. Ditinggalin. Ini awas aja. Ambilin tuh. Ya, ambilin lagi. Ambil itu cewek ngeliatnya kalau kesana masih jatuh. Nah ini pentingnya. Pastor berulang di pasal fil adiyati, di dalam masalah doa. Ada doa kita ini bagaimana nih? Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad, ya Ali, iza dakhaltal masjidah fabda birijlika al-yumna. Hei Ali, kalau ente ini mau masuk ke masjid, maka mulailah dengan kaki ente yang sebelah kanan. Jadi kalau kita mau masuk masjid, ya, musola, masjid, surau, langgar, apa lagi? Masjid, musola, surau, langgar, apa lagi itu? Ya, majelis taklim. Itu mulailah dengan kaki kanan. Mulai dengan kaki kanan. Ini tata caranya itu. Watla birijlika al-yusra, dan akhirkanlah dengan kaki kiri. Kemudian ya adil,
bi surati Yasin sabahan wa masaan. Lazimkanlah olehmu membaca surat Yasin di waktu pagi dan di waktu petang, sore. Jadi Sayyidina Ali dipesan oleh Rasulullah untuk membaca surat Yasin di waktu pagi dan di waktu sore. Kenapa? Fa inna man qara'a, maka sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin kadzalika, begitu juga kana fi amanillahi, maka orang itu selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin di waktu pagi, Yasin lagi di waktu sore. Itu kalau kita ingin hidup kita aman, dijaga oleh Allah. Kalau kita pengen ditanggung oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya jangan lepas dengan surat Yasin. Karena surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Walikulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu ada hatinya, ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dan siapa yang baca surat Yasin satu kalimat, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sampai subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang yang baca satu kali surat Yasin kata Rasulullah, maka pahalanya sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Berapa kali Pak? 10. Satu kali kita baca Yasin, pahalanya sama dengan membaca 10 kali Al-Quran. Tuh istimewaannya surat Yasin. Hurufnya, yang hurufnya nih, kalau kita baca Yasin nih, satu huruf kita baca, ya baru ya doang, Allah Ta'ala turunkan 10 malaikat. Sin berarti berapa? 20. Wal Qur'anil Hakim berapa turunnya? Oh, banyak aja udah. Itu. Ya. Satu huruf 10 malaikat Allah Ta'ala turunkan. Satu huruf. Subhanallah. Kita baca Yasin pahalanya dengan membaca sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Allahu Akbar. Kemudian Pak Innaman, ya Ali, wahai Ali, man qara'a surat Al-Hasyr. Catat deh, ini patilah suratnya. Yang mau baca surat Yasin pagi sama sore, hidupnya dijaga oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngancem-ngancem, ntar saya teluh, ntar saya santet, gak usah takut, kita punya ya Yasin. Yasin juga kenapa gede badannya itu. Itu orang. Itu baru Yasin doang itu. Catat ini, padi surat ini. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr, bukan Al-Asr. Kalau Al-Asr wal Asri, ini hak Al-Hasyr. Kulla lailatin, setiap malam, kafa syarrat dunya wal akhirati, Allah cegah dari kejahatan dunia dan juga akhirat. Artinya kita dijaga oleh Allah dari segala tindak kejahatan, baik di dunia maupun nanti yang akan menjerumuskan kita di akhirat. Itu baca surat Al-Hasyr. Kemudian, udah enak be. Yang penting ini Pak, kalau udah dibaca, udah dikasih apa patilah-patilahnya nih oleh Rasulullah. Makanya ini ditaruh di akhir, ditaruh di akhir kitabnya. Insya Allah dua pertemuan lagi hatam.
Nanti kalau khataman kitab, ya, kalau Allah memungkinkan kita bikin asuduk, kita tasyakuran, insya Allah ilmunya pengarang kitab ini ya diberikan keberkahan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti di akhiratnya kita dikumpulkan juga oleh Allah dengan para pengarang-pengarang kitab. Jadi kalau di pesantren itu begitu. Kalau kita udah menghantamkan kita selamatan, tasyakuran, kita bikin asuduk. Gitu. Tenang aja, nanti yang bikin asuduk yang bikin. Gitu. Jadi jangan semuanya bikin asuduk, jangan. Itu insya Allah akan cukupkan kejahatannya di dunia dan di akhirat. Kemudian ya Ali wahai Ali, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Baqarah akan surat Al-Baqarah Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Ya, makanya kalau Wahabi anti banget sama Yasin, orang baca Yasin malam Jumat dia kepanasan. Yasin mulu sih baca yang dibaca setiap malam Jumat. Padahal jangankan Yasin, ada lagi yang setiap malam Jumat kita baca surat Al-Baqarah. Apa ganjarannya? Ganjarannya tala'a lahu nurha baina samai as-sabiati ila tahtil ardiyin. Allah akan pancarkan baginya cahaya. Allah akan kasih cahaya orang tersebut yang baca surat Al-Baqarah di malam Jumat. Cahayanya di antara langit ketujuh. Jadi dari langit ketujuh itu Allah Ta'ala turunkannya cahayanya dari langit ketujuh terus sampai ke di bawah bumi. Jadi bukan sampai bumi, tapi sampai di bawah bumi, sampai 7 lapis bumi. Kalau orang yang baca surat Al-Baqarah ini boleh juga diamalkan buat kalau orang ingin cepet-cepet nikah. Ya, kalau umpamanya kita pengen sekali cepet-cepet nikah nih, ya, habis kita undang-undang kita cetak, ya, menikah nama kita dengan ini masih kosong kan, ya, ini masih kosong. Coba, jangan dicoba, amalkan Al-Baqarah setiap malam Jumat, karena Allah Ta'ala akan turunkan cahayanya dari langit ketujuh sampai ke bawah bumi. Insya Allah wanita atau pria yang suka membaca ini, orang melihat wajahnya akan selalu merasa senang, laksana melihat cahaya. Siapa sih orang kagak demen sama melihat cahaya? Enggak ada. Oh, ya, ini banyak kali ini kita dapat ilmu banyak ini. Kemudian waman qara'a surat Ad-Dukhan, siapa yang membaca surat Dukhan, Ad-Dukhan, amin, terus apalagi Ad-Dukhan, lupa. Ya, itulah. Kalau santri banyak lupanya wajar, karena banyak hafalannya. Tapi kalau jamaah nggak ada lupanya wajar, karena memang kagak ada yang dihafal. Jadi kalau kagak ada yang dihafal ya kagak ada lupanya. Tapi kalau banyak yang dihafal pasti banyak wajarnya. Surat Ad-Dukhan wa surat Al-Mulki. Jadi kalau kita ingin tahu nih fadilah surat ini apa ya inilah. Tapi ada lagi Pak nanti kitabnya jangan terinci. Makanya selama kita ngaji sampai mati kagak bakalan kehabisan bahan, kagak bakalan. Ya. Jadi kalau umpamanya ngaji Musa Sarif 3 tahun juga bahannya habis, bahannya habis. Kita jam tebal begini juga kagak ada habisnya. Ya. Kita ngaji 6 tahun aja, dari awal masuk sampai saya keluar dari pondok lulus, ada Pak tuh kitab yang kagak hatam-hatam, belum hatam-hatam. Ini bagaimana kehabisan bahan. Siapa yang membaca surat Ad-Dukhan wa surat Al-Mulki dan surat Al-Mulk. Apa surat Al-Mulk? Tabarak
Lailatul Jumat pada malam Jumat. Hebat ini malam Jumat. Ini biasanya amalan santri sobatun ini juga nih. Jam malam Jumat baca Yasin, Al-Baqarah, Al-Hasyr, Ad-Dukhan, Al-Mulk yang baca. Al-Kahfi, belum kan ada sih Al-Kahfi. Kenapa? Yang baca surat Al-Mulk malam Jumat, Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya, wa kafa fitnatal qabri, dan Allah cukupkan fitnah kuburnya, siksa kuburnya. Jadi siapa yang baca surat Al-Dukhan dan Al-Mulk setiap malam Jumat, dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dijaga daripada fitnah kubur. Nah, ada lagi nih, terakhir. Enak nih kalau kita udah kandungannya enak juga. Emang biasanya kalau makan detik-detik terakhir itu yang enak. Ya, ingat gak? Kita nih yang belum punya istri, yang enak itu kan detik-detik terakhir ya. Udah, santri diam aja dah, apa sih Pak? Mau santri diam aja dah. Makanya kita begitu, kalau udah detik-detik terakhir penting. Kemudian waman qara'a, dan siapa yang membaca inda majlihi, ketika mau tidur membaca akhir ayatul kahfi, akhir ayat surat Al-Kahfi, bunyalahu min nuri, Allah Ta'ala kasih cahaya, dibangunkan cahaya dari mana? Min ra'si, dari kepalanya orang yang baca, ila ka'bi, sampai ke mata kakinya, itu dikasih cahaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau tidur baca akhir ayat surat Al-Kahfi, apa bunyinya? Ini ciri nih, kamu pernah ngamalin ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Baca itu. Nanti di rumah buka nih. Akhir ayat surat Al-Kahfi. Dibaca itu Pak, yang mau tidur itu dibaca. Ya, dijaga juga. Dilindungi oleh Allah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Waman qara'a surat Al-Tariq, siapa yang membaca surat Al-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu as-saqil, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, hal yanzuru al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, yawma tubla as-sarair, ama lahu min quwwati wa la nasir, was-samaa'i dzati ar-raj'i wal ardi dzati as-sada, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahu yakiduna kaida wa yakidu kaida, wa ma yulil kafirina amhilhum ruwaida. Apa kan itu? Amhilhum ruwaida. Apa kan? Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka ma an-najmu as-saqil. Udah hafal itu dah. Siapa yang baca surat Al-Tariq ya, indah marqadi, ketika mau tidur baca juga Al-Tariq ya, kutiba lahu, dicatat bagi orang tersebut ada dari bis samai asanatin, dicatat orang itu yang baca surat Al-Tariq ketika mau tidur, kebaikan orang itu sama jumlahnya dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Makanya beda. Gimana derajat kita mau disamain sama ulama? Ulama mau tidurnya aja tuh baca doa, baca akhir ayat surat Al-Kahfi, baca surat At-Tariq, kemudian baca Al-Falaq, baca An-Nas. Makanya kata setan apa?
Satu ulama, satu orang alim, saya lebih takut daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah, ya, orang lain pada ibadah. Ada orang alim lagi tidur kata setan, ini kata setan. Begitu ditanya, kenapa yang tinggal godain orang yang lagi tidur? Gak deketin, enggak, saya gak berani. Karena yang tidurnya ini orang alim, yang ibadah ini bukan orang alim. Saya demen. Beda Pak. Makanya derajatnya beda Pak. Kalau orang alim sholat, Allahu Akbar, dia tahu makna-makna takbirnya. Allahu Akbar. Oh, Akbarnya jadi isim tabdil, Allahnya itu jadi mubtada. Allahu bermula Allah. Dia angkat kedua tangannya. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya hidupnya ini tidak ada apa-apanya. Semuanya dia serahkan kepada Allah. Nyerah dia sama Allah. Allahu Akbar. Maha besar. Kalau udah maha besar, kebesaran Allah udah gak ada lagi yang bisa nandinginya. Nah, kemudian dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tahu lagi kalau orang alim, A'udzu, aku berlindung. Kalau udah berlindung berarti memohon. Mohon ya Allah, jaga, lindungi. Billahi dengan Allah. Minasyaitonirrajim, daripada setan-setan yang terkutuk. Baik setan yang ada di depannya, setan yang ada di belakangnya, setan yang ada di sebelah kanan, setan yang ada di sebelah kiri. Itu banyak. Mana setan yang di sebelah kanan? Bisa jadi bini kita mau ngaji kuliah subuh, bini kita nggak ngasih, sini mama klonin dulu. Nah, pilih mana coba? Kalau bininya ngomong itu pilih mana? Pilih mana tuh coba? Ya? Makanya apa? Kebaikan kita dicatat oleh Allah sebanyak jumlah-jumlah bintang yang ada di langit. Berapa Pak? Jumlah bintang yang ada di langit? Hah? Gak hitung? Yang benar. Jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Allah karim, Masya Allah. Ya Ali wa Ali, ada yang dijuni samai as-salati. Dari kebaikan kita dicatat oleh Allah sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Wahai Ali, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, nah Al-Mulk lagi disebut. Wa tala ba'da qira'at dia, dan membaca doa setelah baca surat Al-Mulk, ada doanya. Dapat kan Satria? Belum. Nah, dapat. Jadi ada, kalau kita udah baca surat Tabarak, ada doanya nih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Doanya nanti. Ya, bulan besok. Bulan besok, ya. Sebelum kita menginjak tahun 2021, kita dikasih doa setelah membaca surat Al-Mulk. Ini yang akan jadi penyemangat kita. Nah, ini artinya bagus ini. Bagus. Artinya dijaga dari kepala, tangan, dengkul, kaki, agamanya dijaga, hartanya dijaga, musuh-musuhnya ya awas. Ya sembarangan muslim orang yang rajin baca surat Al-Mulk, nyungsep hidupnya. Orang yang rajin baca surat Al-Mulk, ente deh rajin baca surat Al-Mulk pesantren. Ada orang benci sama ente, enak sama ente, saking bencinya sama ente, air duda ente dia kagak mau injak, ingus ente dia kagak mau injak, itu saking bencinya. Ya. Orang yang membenci orang yang rajin baca surat Al-Mulk, hancur hidupnya. Hati-hati, jangan sembarangan benci orang. Ya, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ya cukup, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Jadi ini makanya kan sekali lagi kita udah hantam. Alhamdulillah. Karena
tinggal lagi 2 udah habis. Dan siapa yang menghatamkan 1 kitab, insya Allah ini akan jadi saksi kita di akhirat bahwasanya kita selama hidup di dunia kita pernah menghatamkan 1 kitab karangan ulama. Ini insya Allah jadi bekal kita ketika kita pulang Ramadhan lagi sakaratul maut, insya Allah doa-doa dari pengarang-pengarang kitab ini akan kita dapati dan kita akan dimudahkan perjalanan proses kita sakaratul maut. Makanya ini alhamdulillah Pak, kalau ini sampai kita khatam, mudah-mudahan umur kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, ditaatillah. Insya Allah kalau nggak ada halangan bulan apa? Ini bulan November ya? Bulan Desember ini kita akan khatam. Kita akan khatamkan ya. Dan ini suatu kebanggaan kita Pak. Kita harus bangga ketika kita ngaji sampai khatam di kitab. Harus bangga walaupun kita ngaji cuma nyetir doang, tapi sampai khatam harus bangga. Gitu. Kenapa? Ini yang menjadi saksinya. Ini alhamdulillah. Makanya ngaji dan kitab yang tinggi-tinggi dulu. Ya, kalau kitab yang gede-gede nggak pernah hatam, susah hatamnya. Tapi alhamdulillah kita walaupun ini kitab ya alhamdulillah tipis, ya, tapi ilmunya tinggi sampai setinggi langit bahkan melebihi daripada langit. Ya, ini kalau kita hatam ini Pak, maka ada doanya. Maka setiap kitab di akhir kitabnya ini ada doa-doanya dari pengarang. Mudah-mudahan ya bulan besok kita nggak ada halangan, ya diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi itu di penghujung tahun kita hatam kitab, dapat doa tabarak, dapat doa yasin, dapat doa al-hasyr, dapat doa al-duhan, dapat doa al-ikhlas. Insya Allah ini jauh lebih berharga daripada kita di akhir tahun ya nggak dapat apa-apa. Insya Allah jamaah kita diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis supaya majlis kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum